yang saya lihat di lapangan, ya, yang saya lihat di lapangan, masyarakat ini selalu dipersulit dengan persyaratan yang cukup panjang. Selalu datang pun juga kurang satu surat pun juga suruh pulang. Siapa tahu surat itu saya anggap tidak bermanfaat sekali. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwa persyaratan yang dibuat oleh Disduk Capil, apakah memang ini persyaratan tambahan yang sebenarnya tidak perlu begitu? Tidak perlu. Contoh seperti misalnya salah satu contoh ya, PBB, harus wajib PBB. Mungkin Dinas Dukcapil berpikir bahwa dalam rangka peningkatan PD, tetapi sangat tidak relevan, tidak ada hubungannya antara urus administrasi kependudukan bahwa lampirkan PBB, dan itu tidak ada dalam aturan undang-undang administrasi kependudukan. Itu kan di Dispenda yang punya tugas itu untuk bagaimana meningkatkan PAD. Hanya saja mungkin strategi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Ambon dalam rangka meningkatkan PD dilampirkan dengan persyaratan PBB itu. Jadinya persyaratan tambahan tadi ya? Itu persyaratan tambahan ini yang masyarakat mati, nggak bisa ngurus lagi. Dia pergi, dia dengar persyaratan itu, dia pulang selesai gitu loh. Kembali. Dia akan balik lagi. Pas mau ngurus hal-hal lain diminta. Nggak ada lagi ya. KTP-nya masih ketinggal tuh di Dusduk. Itu, oleh karena itu bukan itu aja Mbak. Ya. Apalagi Perpres 96 itu mengisyaratkan bahwa memotong mata rantai birokrasi yang berbelit, ya toh. Jadi masyarakat jangan dibuat repot dengan persyaratan. Apalagi Adminduk sekarang ini sudah terintegrasi, mempunyai NIK yang tunggal, yang dikatakan single identity number, ya toh. Jadi setiap manusia itu dia hanya memiliki satu NIK. Dia tidak bisa memiliki dua NIK. Betul. Ya, ketunggalan itu. Nah, oleh karena itu, yang dulu biasanya kalau orang urus KTP harus pakai keterangan dari RT, habis keterangan RW, habis di lurah. Mbak, saya mau kasih tahu ya, saya potong itu mata rantai itu semua. Ya, kenapa? Mbak, kalau misalnya Mbak punya anak ada di rumah sakit butuh BPJS. Betul. Terus harus butuh perawatan, butuh yang harus BPJS tanggulangi, tapi ada bermasalah di administrasi kependudukan, misalnya masalah NIK, ya. Lalu Mbak harus pergi minta keterangan di RT. Lalu RT itu ada pisah perua, ada acara keluarga, Mbak harus tunggu sampai RT datang. Mbak terus pi di RT datang 2 hari, pi RW misalnya ada pi di Tenggara sana. Mbak tunggu, berarti kalau Mbak mau anak kesehatan tidak bagus atau sudah helah step, berarti selesai dong. Iya toh? Oleh karena itu, saya potong mata rantai birokrasi. Nggak ada itu. Kita bukan tidak menghargai RT dan RW maupun lurah. Tidak. Kita balik mekanisme ini. Datang ke Dukcapil, membawa kartu keluarga, karena dalam kartu keluarga itu kan ada NIK. Dan ada NIK itu kan ada data-data kita. Datang aja langsung dilayani gitu loh. Ngapain mesti pergi lagi? Nanti setelah administrasi, misalnya KTP didapat, kartu identitas, kartu keluarga, pulang lapor di Pak RT, ini kami sudah urus di Dukcapil, ini kami punya data, kami pada fotokopi supaya Pak RT bisa tulis dalam registrasi, Pak RT punya registrasi kependudukan, supaya Pak RT tahu dia punya warga. Di sini kan melapor bahwa itu kan jauh lebih cepat, betul, ya kan? Betul. Nah, ibarat kita dari dulu belum ada jembatan merah putih, ya kan? Kita jalan dari Putar, Laha, itu baru masuk Ambon. Sekarang ada jembatan merah putih kan menghubungkan langsung ke HTW kecil, kenapa kita harus putar lagi? Ada langsung gitu loh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.